Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya Jumaini Akbar dengan NIM 2105808 dari Prodi Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Padang, mata kuliah pengantar coding dengan dosen Bapak Lip. Pada tugas pertemuan ke-15 ini, saya akan membuat sebuah program ATM dalam bentuk modular. Oke, langsung saja kita masuk kepada programnya. Dan di sini programnya yaitu kita menggunakan dua file yaitu menu.c dan fungsi.h. Karena menu.c ini akan masuk pertama kali yaitu integer main. Integer main di mana akan muncul fungsi welcome. Pada menu.c ini kita menggunakan 4 fungsi yaitu integer main, void welcome error, dan integer menu. Untuk integer mainnya kita akan menggunakan welcome. Di sini akan ada void welcome. Fungsi tersebut memunculkan program selamat datang di Bank Rakyat, silahkan masukkan PIN. Dia akan membaca PIN di sini. Di input PIN ini pada menu.c ini kita hanya menggunakan pada bagian void welcome kita melihat verifikasi. Di sini ada kan verifikasi. Verifikasi ini merupakan terdapat pada bagian fungsi.h. Di sini kita melihat fungsi.h. Ini kan ada verifikasi integer p, integer fungsinya di sini pada fungsi.h ini. Jika kita membuat suatu file yang memuat fungsi-fungsi tertentu yang terpisah dari program utama, misalkan membuat fungsi tertentu dari program utama ini, maka kita simpan terpisah pada file fungsi.h ini. Verifikasi pada menu.c ini akan diupdate di sini. Verifikasi di menu.c ini akan diupdate pada bagian ini. Maka variabel yang terdapat di fungsi.h ini maka juga dimiliki oleh menu.c, menu.c ini. Jadi input pin yang dimiliki menu.c ini, input pin di sini atau di sini, maka integer p-nya, integer p di sini akan dieksekusikan pada integer p ini sama dengan pin 1 atau di sini pin 1, pin 2 yang dieksekusikan pin 1 atau pin 2. Variabel yang terdapat pada input pin ini bertujuan untuk mengakses variabel lain. Pada bagian ini merupakan data simulasi di mana akun ATM, akun 1 misalkan namanya dengan Jumainil, akun 2 yang bernama Putri. Dengan integer pin 1, Jumainil ini memiliki pin 1 yaitu 290702 dan Putri dengan pin 543210. Dengan saldo satunya misalkan saldo Jumainil 300 dan saldo Putri 600.000. Jadi kita integer rekeningnya yaitu rekening Jumainil rekening 1 21 20 54 3301 dan rekening 2-nya 21 22 35 3302. Oke, kita masuk pada void verifikasi. Di sini di bagian sini merupakan akun ATM dan akun aktif di sini chart, malloc atau save of atau chart ini merupakan fungsi untuk mengalokasikan memori dan kita mengkopinya pada sini.
kemudian di copy pada di sini akun satu itu Gmail, dan saldo ATM. Inilah dan saldo ATM ini yang merupakan fungsi-fungsi kita namakan fungsi modular. Saldo ATM yang ada di sini kita pindahkan pada bagian void saldo ATM di sini. Nah, saldo ATM yang berubah menjadi saldo akun. Ini kan terdapat nomor rekening, yaitu nomor rekening dari akun 1 Gmail berapa. Misalkan nomor rekening Gmail itu kan akun 1 terdapat pada rekening 1. 2120 kita masukkan nomor rekeningnya 2120543301. Pada akun nomor rekening ini terdapat ada juga fungsinya namanya pada bagian nomor rekening, yaitu void nomor rekening. Nomor rekening ini sama dengan rekening saldo, kita hanya memindahkan saja rekening saldo kepada nomor rekening. Dan pada aplikasi ini kan ada menu di sini. Di sini kan fungsi menunya tidak ada pada file fungsi.h. Cuman ada, kita lihat pada menu utamanya itu integer menu, di mana kan di sini kan merupakan integer menu. Menu di sini akan mengeluarkan menu-menu pada bagian menu .c ini. Misalkan integer input system, printf-nya menu utama, pecahan uang 50.000, tekan 0 untuk batal. Misalkan kita mau menarik uang 100.000, nomor 1 100.000, 2 narik 300.000, kalau 3 penarikan jumlah lain, 4 cek saldo, 5 penarikan sejuta, 6 penarikan 500.000, dan 7 transfer. Setelah menu-menu tersebut, kita buatkan kondisinya di sini. Maka kita buat kondisinya di sini. Ini merupakan kondisi dari di atas, dimana kita menggunakan switch. Jika kita mau memilih penarikan 100.000, maka kita buat kondisinya di sini. Misalkan saldo kita berapa, misalkan saldo dari akun 1 300.000, misalkan saldo kita besar dari penarikan, maka kita kurang di sini saldo, jadi saldo dikurang dengan penarikan, sehingga dapatlah saldo yang baru. Misalkan kita melakukan penarikan 100.000, terus dikurang dengan saldo kita, dan tinggallah saldo baru kita lagi. Maka kita masuk pada fungsi cek saldo. Karena cek saldo tidak ada di menu .c ini, maka kita masuk pada fungsi .h. Kita lihat di mana cek saldo, misalkan di sini void saldo ATM. Kita lihat cek saldonya di sini. Dari integer saldo di sini cek saldo kita. Nanti saldo kita akan dilihat bagian sini berapa saldo kita kembali. Jadi misalkan saldo kita lebih kecil dari jumlah penarikan, maka dia akan muncul dan printf-nya itu maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Muncul lagi cek saldo. Pilihan satu ini sama dengan kondisi yang kedua ini, sama-sama dengan case satu ini. Kita masuk pada penarikan. Misalkan penarikan jumlah lain. Kita lihat di fungsi fungsi penarikan. Nah, di sini merupakan integer penarikannya. Nanti kita akan memasukkan nominal kelipatan 50.000. Misalkan benar nominal yang kita masukkan, kita pilih benar atau keluar. Nanti akan ada juga kondisi, diberikan juga satu kondisi di sini.
nominal yang ada di sini akan masuk kepada input. Nah, jadi akan timbullah satu kondisi di mana kondisi pertama misalkan nominal kita dibagi 50 hasilnya 0, maka saldo besar dari nominal dikurang di sini akan dikurang. Nominal yang kita masukkan di sini termasuk kelipatan 50.000 atau tidak, misalkan habis dibagi 50.000. Misalkan kan nominal kita kan 300.000, maka dibagi dengan 50.000 kan akhirnya bisa habis dengan dibagi 50.000. Jadi misalkan saldo kita 50.000 dikurang dengan nominal 50.000, maka dicek saldo ini nominal kita cek saldo ini uang kita akan jadi 0 lagi. Setelah selesai kita melakukan penarikan jumlah lain, maka kita pengen melihat cek saldo, maka kondisinya di bagian sini. Kita lihat cek saldo kita berapa setelah kita melakukan penarikan atau transfer. Kita lihat saldo kita pilih dengan menu nomor 4. Kita lihat cek saldo kita di fungsi DH ini. Nah, bagian sini misalkan sisa saldo Anda, misalkan saldo kita 300.000, setelah kita melakukan penarikan 1.000 tinggal 200.000. Apakah Anda ingin melakukan transaksi lain? Kalau misalkan iya, kita bilang iya, dan kalau misalkan tidak. Kalau misalkan iya, maka dia akan kembali kepada menu utama, dan misalkan kita pilih tidak, dia akan keluar dan kembali menu utama lagi. Kalau misalkan kita pilih dua atau tidak, maka menunya akan keluar. Jika kita pilih angka lain, maka dia akan menjadi error. Oke, kita masuk pada menu .c ini lagi. Kita akan melakukan transfer, yaitu terdapat pada pilihan ketujuh. Kita lihat di sini, ini pilihan pertama, kedua, ini pilihan ketiga, keempat, ini kelima, ini keenam, dan ini ketujuh. Misalkan transfer. Karena pada menu .c ini tidak ada fungsi transfer, maka kita lihat pada fungsi .h. Kita lihat pada quick transfer di sini. Maka masukkan nominal 50.000. Masukkan nominal di sini. Misal kalau nominal kita sudah benar, kita klik benar, atau maka inputnya akan muncul di sini. Misalkan apakah benar nomor rekening yang kita masukkan, klik benar, mau keluar dan kembali. Nanti kita inputkan di sini pada bagian ini. Misalkan kita klik nomor 2 yaitu keluar, maka diinputkan di sini bagian sini. Jadi nominalnya itu habis dibagi 50. Misalkan saldo kita lebih besar dari kalau lebih besar, maka kita diizinkan untuk melakukan transfer. Kalau misalkan kecil dari nominal untuk transfer, maka dia akan maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Di sini tidak bisa. Jika saldo kita mencukupi untuk transfer, maka kita menggunakan fungsi send di sini. Send ini gunanya hanya untuk memindahkan atau menyimpan variabel kita di sini, hanya menyimpan. Maka dia akan menyimpan di default term ini
diberi nama itu variabel term. Kemudian di sini ada input rekening, bertujuan untuk menyimpan nominal di sini. Maka kita lihat pada menu input rekening pada bagian sini. Nominal yang kita inputkan tadi maka akan tersimpan pada rekening ini. Jadi input rekeningnya kita masukkan di sini, masukkan nomor rekening, apakah nomor rekening yang benar, ya kita inputkan di sini. Maka kita cek di sini pada bagian if rekening, apakah rekeningnya tidak sama dengan rekening kita, karena kita mau transfer bukan ke rekening sendiri. Misalkan kita mau rekening pada ke akunnya si Putri misalkan, ya harus mengirimnya ke nomor rekening si Putri, tidak bisa mengirimnya kepada nomor rekening kita. Jadi misalkan kita sudah melakukan rekening mentransfer ke rekening 1, nah di sini akan ada kondisi konfirmasi, dan jika kita mentransfer ke rekening 2, nah, akan juga konfirmasi apakah jadi kalau kita mau mentransfernya ke rekening 2 ya akan terjadi konfirmasi di sini. Misalkan kita mau transfer ke rekening kita sendiri maka tidak bisa, akan timbul print F, yaitu maaf di sini. Maka misalkan kita sudah benar mentransfer ke rekening misalkan ke rekening 1 dari ke rekening 2 ke rekening 1, misalkan dah konfirmasi, maka kita lihat pada menu konfirmasi. Nah di sini tujuan transfer, nama rekeningnya, misalkan kita mau transfer ke rekening akun 2, namanya, nomor rekeningnya gitu. Kan misalkan kita mengirim ke akunnya misalkan Putri di sini. Putri di sini nomor rekeningnya misalkan 2122353302. Maka kalau misalkan sudah benar, kita melakukan pilihan apakah sudah benar atau keluar. Maka kalau misalkan sudah benar maka diinput di sini. Jika saya memilih benar, maka saldo kita akan dikurang dengan 10 di sini, maka saldo kita akan berkurang. Misalkan sudah selesai melakukan transfer, maka di sini akan muncul print transaksi berhasil. Oke, kita coba langsung untuk memunculkan programnya. Maka akan muncul pada programnya, selamat datang di misalkan Bank Rakyat, silahkan masukkan PIN, misalkan PIN 1, misalkan PIN akun Jumainir, PIN-nya misalkan 290702. Maka kita akan muncul menu utama pecahan uang 50.000. Di sini uang 100, mau melakukan penarikan 100.000, 300.000, penarikan jumlah lain, cek saldo, penarikan 1 juta, penarikan 500.000, 7 transfer. Misalkan kita mau ngecek saldo, kita klik 4 di sini, maka akan muncul sisa saldo ada 300.000. Jika kita ingin melakukan transaksi lain, kita klik 1 iya, maka kita pilih pecahan menu utama. Misalkan kembali lagi kepada menu utama, misalkan kita mau melakukan penarikan jumlah lain, kita klik 3, masukkan nominal kelipatan 50.000, misalkan kita mau melakukan penarikan 100.000, ya kita klik. Misalkan jika benar, ya kita klik 1. Apakah ini melakukan transaksi lain, misalkan kita mau, jadi kita sudah melakukan penarikan, maka sisa saldo kita di sini 200.000. Jika kita ingin melakukan transaksi lain, kita klik 1 iya. Misalkan kita mau transfer 7, klik 7, masukkan nominal misalkan
kita sudah melakukan penarikan 200.000, maka 100.000, maka saldo kita tinggal 200.000. Jadi kita ingin mentransfer kepada orang yaitu 50.000. Jadi jika misalkan benar, kita klik benar. Kalau misalkan keluar, kita klik keluar. Misalkan saya mengklik satu benar, maka masukkan nomor rekeningnya. Misalkan nomor rekening dari si Putri ini berapa? Misalkan nomor rekeningnya 212235 3302. Jika sudah benar nomor rekeningnya, maka klik enter. Jika sudah benar, kita klik benar, maka di sini pilihan satu tujuan transfer, namanya Putri, nomor rekeningnya ini, misalkan akan ada pilihan seperti ini. Maka kalau benar, kita klik benar, maka sisa saldo kita yang 200 ini menjadi 150.000. Maka transaksi kita berhasil. Apakah saya melakukan transaksi lain? Misalkan tidak. Selesai. Akan kembali kepada menu utama. Sekian presentasi mata kuliah pengantar kode terma 15. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.